Oke, di sini ada sebuah soal, yaitu jika G bundaran F x-1 sama dengan x plus 2 dan fx itu adalah 2x plus 3. Kemudian ditanyakan manakah pernyataan di bawah ini yang benar. Oke, kita perlu mencek satu-satu. Misalkan yang nomor 1, poin 1 itu F2 lebih besar dari 7. Oke, kita lihat F2 nya berapa. Persamaannya adalah ini. Oke, kita tinggal ganti X nya itu jadi 2, sehingga F2 sama dengan 2 dikali 2 plus 3. Hasilnya adalah 4 tambah 3, 7. Nah, F2 ternyata adalah 7, itu lebih besar dari 7. Apakah ini benar? Oke, ini pasti salah. Berarti nomor 1 ini pasti salah. Jadi jawaban yang ada satunya pasti salah. Oke, kita tinggal cek di sini jawaban yang C sama D itu bedanya ada di angka 2 saja. Berarti kita nggak perlu ngecek angka 2, angka 4 itu otomatis sudah betul. Berarti kita cek aja angka 2 ini benar atau salah. Kalau benar berarti jawabannya yang C. Kalau yang angka 2 ini nggak benar, jawabannya pasti yang D. Oke, untuk poin 2. Poin 2 ini adalah F3x itu sama dengan 3 plus 6x. Oke, berarti persamanya tetap yang ini, yang awal ini, tapi x nya diganti 3x. Jadi F3x itu sama dengan 2 dikali 3x plus 3. Ini berapa? 6x plus 3. Nah, ini sama. Berarti yang nomor 2 ini betul, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, di sini yang nomor berikutnya yaitu persamaan kuadrat. Kita dikasih tahu persamaan kuadrat 3x kuadrat plus m min 2x plus 3 sama dengan 0. Dia mempunyai akar-akar yang kembar dengan m ini lebih besar dari 0. Nilai m yang memenuhi adalah, kita tulis dulu persamaannya, yaitu 3x kuadrat ditambah m min 2x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, syarat yang pertama ketika mempunyai akar kembar itu gini, x1 nya sama dengan x2, x itu sebagai akarnya. Nah, kemudian kita punya definisi persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan memperoleh hubungan akar-akarnya itu adalah gini, x1 ditambah x2 sama dengan minus b per a. Selanjutnya x1 dikali x2 sama dengan c per a. Oke, kita terapkan pada soal ini. Jadi kita akan memperoleh a nya adalah di sini 3. Setelah itu b nya adalah m min 2, kemudian c nya adalah 3. Karena x1 itu sama dengan x2, berarti persamaan yang ini kita bisa rubah sebagai berikut. X1 ditambah, ini kan sama, kita samakan x1 sama dengan min b per a. Oke, kita asumsikan x1 sebagai sebuah apel logikanya. Ketika apel ditambah apel, maka hasilnya adalah 2 apel, sehingga kita bisa tulis 2x1 sama dengan min b per a. Sehingga akan diperoleh x1 nya adalah minus b per 2a. Kita masukkan angkanya, minus b nya ini m min 2 per 2 kali 3, 6. Oke, kita simpan persamaan ini. Kemudian kita pakai definisi yang ini, yaitu x1 dikali x2. Karena tadi x1 itu sama dengan x2, kita akan memperoleh x1 dikali x1 sama dengan c per a, atau x1 kuadrat sama dengan c per a. Kita masukkan, c nya adalah 3 dan a nya adalah 3, sehingga di sini 1.
Oke, sehingga kita akan memperoleh X1 nya adalah plus minus 1. Kenapa harus plus minus? Karena ketika kita milih X1 nya sebagai plus 1, kita lihat plus 1 dikuadratkan, nilainya berapa? 1. Kalau min 1 dikuadratkan, nilainya berapa? Juga 1, sehingga bisa keduanya, makanya ada plus minus. Oke, kemudian kita samakan di sini X1 itu bisa 1, bisa min 1. Kemudian di sini ada ungkapan X1 nya adalah minus M per 2, minus M min 2 per 6. Sehingga misalkan kita coba X1 nya adalah plus 1, kita masukkan, sehingga 1 sama dengan minus M min 2 per 6. Manipulasi matematika, kita peroleh 6 minus M plus 2, sehingga M nya adalah 2 min 6. Nah, ini menghasilkan angka yang negatif, sehingga nggak masuk ke soal ini. Soal ini mensyaratkan M nya lebih besar dari 0, sehingga yang pasti X1 nya itu adalah min 1. Kita masukkan, sehingga diperoleh min 1 sama dengan minus M min 2 per 6. Di sini min 6 sama dengan minus M plus 2. Kita rubah M nya di kiri, sehingga diperoleh M sama dengan 6 plus 2, yaitu 8. Jawabannya yang E. Oke, selanjutnya kita diberi sebuah flowchart. Ini soalnya adalah jika diberikan inputnya itu X sama dengan 7, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita coba dulu. Di sini Y min X adalah bilangan genap. Kita tes. Di sini diberi masukan X-nya sama dengan 7. X kuadrat lebih kecil dari 40. Apakah ini benar? 7 kuadrat. Di sini 7 kuadrat adalah 49. Itu lebih besar dari 40. Berarti tidak ya. Ini salah. Ungkapan ini salah, berarti ngarahnya itu di sini. Tidak. Di sini. Nanti kalau iya, ungkapan yang ini yang digunakan. Karena tidak, maka ungkapan di sini yang digunakan. Oke, kita masuk ke sini. X-nya tadi 7. Kita masukkan Y sama dengan 7 ditambah 4. 7 tambah 4 11. Oke, ungkapan ini adalah Y min X adalah bilangan genap. Y nya 11, X nya adalah 7, min 7 berapa? 4. Oke, apakah ini bilangan genap? Jawabannya ya. Yang satu betul. Kemudian yang nomor 2 itu W lebih kecil dari 20. Oke, kita lanjutkan. Tadi di mana? Tadi di sini. Kita turunkan ke bawah. Z-nya adalah 2Y. Z-nya adalah 2Y, sehingga Z adalah 2 kali 11. 2 dikali 11 yaitu 22. Oke. Ke bawah lagi. Z habis dibagi 4. Apakah 22 habis dibagi 4? Tidak. Berarti di sini kita lanjutnya di sini. Oke, di sini. Sehingga W-nya adalah 5Z. Z-nya 22. 5 kali 22 dikurangi 6 dibagi 4. 5 kali 2 itu 10. 110 dikurangi 6 bagi 4 itu 104 per 4. 104 per 4 itu kisaran 100 bagi 4 25. Berarti ini kisaran 25 kurang dari 20. Ini pasti salah. Oke, nomor 2 ini salah. Berarti jawaban yang ada 2-nya itu salah. Ini semuanya itu juga salah, sehingga pilihannya itu tinggal B sama D. Kita ngecek yang mana? Terserah, kita mau cek yang nomor 3 atau nomor 4, yang enak saja.
ini misalkan kita cek yang 3 itu apa? X Y bilangan ganjil. Oke, kita tadi udah tahu X nya adalah 7, X sama dengan 7, Y nya itu sama dengan 11, sehingga 7 kali 11 itu adalah 77. Ini bilangannya ganjil, berarti ini betul. Berarti jawabannya pasti yang B. Oke, kita punya soal berikutnya, perpangkatan. Itu soalnya sebagai berikut ini. Oke, kita perlu mensederhanakan, di bawah itu ada 3 sama 4. 4 ini bisa dirubah menjadi 2 kali 2. 6 ini bisa dirubah menjadi 2 kali 3, sehingga ungkapannya adalah seperti ini. 2 kali 3 dipangkatkan 21 dibagi dengan 3 pangkat 21 dikali 2 kali 2, atau kita rubah di sini 2 kuadrat, itu tidak apa-apa, sama aja. 2 pangkat 2 pangkat 3 pangkat sepertiga. Oke. Nah, ketika kita memiliki misalkan ini A dikali B pangkat C, itu kita bisa rubah A pangkat C B pangkat C. Kemudian ketika kita punya A pangkat B dipangkatkan C, itu adalah sama aja A pangkat B dikali C. Oke, kita rubah persamaan yang tadi. Ini kan sama kayak yang ini. Jadi kita rubah 2 pangkat 21 dikali 3 pangkat 21 dibagi dengan 3 pangkat 21 dikali di sini kayak yang ini. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 6 pangkat sepertiga. Nah, apakah ada yang bisa dicoret? Ada di sini. Ini bisa dicoret, coret aja, sehingga akhirnya ada 2 pangkat 21 per 2 pangkat 6 pangkat maaf, ini kurang ke atas, pangkat sepertiga. Nah, ketika kita punya misalkan gini, A pangkat B dibagi A pangkat C, itu adalah A pangkat B min C, sama kayak ini. Sehingga di sini kita akan memperoleh 2 pangkat 21 dikurangi 6 dipangkatkan sepertiga. Oke, 21 dikurangi 6 15 pangkat sepertiga. Oke, ini sama kayak yang A pangkat B pangkat C, itu adalah A pangkat B kali C, sehingga 2 pangkat 15 dikali sepertiga itu berapa? 2 pangkat 15 bagi 3 itu adalah 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 5 32. Oke, berikutnya kita punya soal berikut. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar bersamaan dari persamaan kuadrat itu, kemudian jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah 29, maka nilai A dengan A lebih besar dari 0 adalah. Oke, ungkapan ini kita samakan dengan yang kita bahas tadi. Itu gini, kita punya persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C, itu sama dengan 0. Kemudian akarnya, misalkan akarnya itu X1 sama X2, ketika dijumlah itu adalah min B per A. Kemudian ketika dikali itu adalah C per A. Kemudian ada di sini ungkapan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 29. Nah, sebenarnya ketika kita punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu kita bisa rubah menjadi sebuah perkalian kayak gini. X1 min X2 dikali dengan, karena di sini adanya itu positif, kita pakai positif. X1 ditambah X2 dikali X1 tambah X2, itu hasilnya apa? X1 kuadrat
ditambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Nah, karena tadi ungkapannya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, sehingga di sini kan kelebihan suku ini 2x1 x2, sehingga kita perlu kurangi dengan 2x1 x2. Oke, x1 plus x2 nya ada, di sini juga ada, x1 kali x2 nya juga ada, sehingga persamaan ini menjadi min b per a dikali min b per a dikurangi 2c per a. Kita peroleh minus kali minus positif pasti, b kuadrat per a kuadrat min 2c per a. Kita masukkan b nya apa, b nya itu yang di sini, kemudian a nya itu di sini. Di sini pasti ada angka 1. Setelah itu c nya itu ini, minusnya juga ikut, sehingga akan diperoleh b kuadrat itu 3a dikuadratkan per 1 kuadrat dikurangi 2 kali c nya apa, minus 9 plus a dibagi dengan a nya adalah 1. Oke, sehingga kita akan memperoleh 3 kuadrat itu 9a kuadrat dikurangi minus jadi positif, plus 2 kali 9 adalah 18. Oke, kita lanjutkan. Ini minus tadi hilang, 2 kali a adalah plus 2a, ini sama dengan tadi adalah di sini sama dengan 29. Oke, kita bawakan, sehingga ini kita pindah ruas ke sini, sehingga diperoleh 9a kuadrat ditambah 2a ditambah 18 min 29 sama dengan 0. Oke, 9a kuadrat ditambah 2a, 18 kurangi 29, 20 kurangi 29 itu 9, 9 tambah 2 min 11 sama dengan 0. Oke, nah ditanya a nya, ini pakai pemfaktoran aja. Kalau dikalikan dapat 9 kali min 11 min 99, kalau dijumlah itu adalah 2. Itu angka berapa? Ini pasti nanti minus sama positif angkanya. Coba 11 sama 9, min 11 sama plus 9. Oh, ini positif, berarti di sini plus, di sini minus 9. Ketika dikali plus 11 kali min 9 adalah min 99, kalau dijumlah 11 min 9 adalah 2. Oke, jadi ungkapannya adalah 1/9 dikali 9a plus 11 9a min 9 sama dengan 0. Oke, yang ini kita bagi dengan 9. Ini coret, yang ini juga dicoret, sehingga diperoleh 9a plus 11 dikali di sini a min 1 sama dengan 0. Akarnya sehingga adalah 9a sama dengan min 11, atau a itu min 11 per 9, sama yang kedua a min 1 sama dengan 11, atau a nya sama dengan 1. Oke, yang disyaratkan pada soal itu adalah a lebih besar dari 0, sehingga jawabannya yang ini, a sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke soal berikut ini. Ada sebuah jajar genjang yaitu PGRS memiliki luasnya 20. Asumsikan satuannya itu nggak usah kita hiraukan satuannya, 20 satuan gitu. Titik T terletak pada garis QR, sehingga garis ST itu tegak lurus terhadap QR seperti pada gambar. Oke, jika A, B adalah koordinat titik S, maka nilai 2A plus B adalah, oke, di sini itu diketahui A, B. Kemudian yang diketahui luasnya itu adalah 20. Oke, luas jajar genjang itu apa? Gini, ketika kita tarik jajar genjang ini ke sini, misalkan gini, nah, sama ini.
bukan, sama ini. Bagian ini itu bisa kita pindah ke bagian di sini sehingga bentuknya menjadi persegi panjang. Oke, bagian ini kita pindah ke sini sehingga bentuknya kayak persegi panjang. Berarti luas jajar genjang itu sama kayak persegi panjang. Yang panjangnya itu adalah HR, terus tingginya adalah ST atau iya, di sini tingginya itu tinggi ini sama dengan ST. Oke, HR itu berapa? Di sini 0, di sini 4, pasti panjangnya di sini adalah 4. Oke. Sehingga kita akan mencari ST ini panjangnya berapa. Dari luas ini kita peroleh luas adalah HR dikali ST. Oke, ini saya hapus dulu. Sehingga akan diperoleh 20 sama dengan HR nya 4 dikali ST. Berarti panjang ST adalah 20 bagi 4, 5. Berarti di sini 5, tingginya itu 5. Yang ditanya koordinatnya ini A, B. Oke, koordinat ini A ini menunjukkan arah sumbu X. Misalkan kita punya koordinat seperti ini. Nah, ini X, yang atas ini Y. Di sini kan X-nya itu 3, ke kanan 3, ke atasnya berapa? 5. Berarti A, B ini adalah 3,5. Sudah ketemu. Sehingga yang ditanyakan 2A plus B akan diperoleh 2 dikali A, A nya 3 ditambah 5, 6 tambah 5 adalah 11. Jawabannya 11. Oke, soal berikutnya, diketahui UN adalah suku ke N dari suatu barisan geometri dengan suku-suku positif. Jika ungkapan ini, maka nilai U2-2. Oke, untuk barisan deret geometris kita tahu persamaannya yaitu UN sama dengan ARN-1, dengan A ini adalah suku awal, R itu rasio. Oke, sehingga dari sini kita akan tahu bahwa U1 itu apa? U1 itu adalah A. U2 itu apa? U2 adalah A R pangkat 2-1 atau AR. U3 itu adalah AR kuadrat. Nanti kalau diteruskan, U4 itu AR pangkat 3, U5 AR pangkat 4, sampai seterusnya. Oke, dengan ungkapan seperti ini kita masukkan saja ke persamaan yang ini tadi. U1 nya adalah A ditambah U2 nya adalah AR ditambah U3 nya AR kuadrat, itu sama dengan 9 seper U1. U1 itu A seper U2 AR seper AR pangkat 2. Oke, adakah ide? Idenya adalah kita keluarkan A nya. A kita keluarkan, sehingga di sini 1 plus R kuadrat. Di sini 9 dikali seper A atau 9 per A, 1 plus seper R plus seper R kuadrat. Oke, gini. Setelah itu kita samakan penyebutnya di sini biar enak. A 1 plus R kuadrat sama dengan 9 per A. Ini kita samakan misalkan di R kuadrat, sehingga di sini dikali R kuadrat, di sini dikali R plus yang belakang itu 1. Oke. Sehingga kita akan ketemu ungkapan ini, A 1 plus R kuadrat sama dengan 9 per A R kuadrat. Di sini R kuadrat plus R plus 1 dibagi baginya udah kita keluarkan. Oke, kita lihat di sini ada yang sama, 1 plus R kuadrat itu sama, kita coret. Sehingga
kita akan memperoleh A kuadrat R kuadrat itu sama dengan 9. Oke, kita peroleh ungkapan seperti ini. Terus kemudian yang ditanya U2 sama dengan 2, U2 min 2 sama dengan berapa? Oke, gini, U2 itu tadi adalah A dikali R. Oke. Jadi A kuadrat R kuadrat kita bisa rubah seperti ini, AR kuadrat itu sama dengan 9, sehingga AR itu U2, sehingga kita peroleh U2 kuadrat sama dengan 9, atau U2 itu adalah plus minus 3, bisa plus 3 bisa min 3. Oke, kita masukkan di sini U2 min 2 sama dengan berapa? Kita coba U2 min 2 untuk U2 nya sama dengan plus 3, sehingga diperoleh plus 3 min 2 sama dengan 1. Kalau untuk U2 nya sama dengan min 3, maka kita peroleh min 3 min 2 sama dengan min 5. Kita cari jawaban yang ada di ABC-an, 1 atau min 5. Oke, jawabannya 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu jika f-1 itu adalah inverse-nya adalah 4 min 3x, x min 2, maka nilai f min 5 adalah, oke, kita asumsikan gini, f min 1, x min 1 itu disebut apa? Ini adalah fungsi inverse. Gimana caranya kita akan memperoleh f-nya, f x min 1-nya? Caranya gini. Misalkan di sini f min 1 itu adalah y. Y sama dengan 4 min 3x per x min 2. Oke, langkah pertama untuk mencari inverse, kita rubah dulu menjadi persamanya x sama dengan apa. Oke, kita pindah x min 2 ini ke atas, sehingga x min 2 dikali y sama dengan 4 min 3x. Kita kalikan sederhana, x min y, x kali y dikurangi 2y sama dengan 4 min 3x. Kita disejarkan yang ada x nya, xy plus 3x sama dengan 4 plus 2y. Oke. Ya, setelah itu kita keluarkan x nya di sini, x sama dengan y plus 3 sama dengan 4 plus 2y, sehingga x nya adalah 4 plus 2y dibagi dengan y plus 3. Oke, selanjutnya dari sini kita rubah yang x menjadi y, yang y menjadi x, sehingga persamanya menjadi y sama dengan 4 plus 2x x plus 3. Oke, di sini y ini apa? Y ini adalah f x min 1 itu sama dengan 4 plus 2x per x plus 3, sehingga kita akan mencari f min 5. F min 5 berarti x min 1 ini harus sama dengan min 5. X nya adalah min 5 plus 1, min 4. Oke, dengan memasukkan x min 4 ini ke dalam persamaan ini, kita akan memperoleh f x nya itu min 4 min 4 min 1 sama dengan 4 plus 2 kali min 4 dibagi dengan min 4 plus 3. Ini menjadi 4 ditambah 2 kali min 4 itu adalah 4 ditambah kurangi 8 dibagi dengan min 4 plus 3 itu adalah min 1. Oke, di sini ada min 4 per min 1, jawabannya adalah 4. Oke, apakah ada jawabannya? Oh, ini soal esai. Jawabannya adalah 4. Oke, soal berikutnya yaitu ada seorang ibu hamil diketahui memiliki lingkar perutnya awal 84.
Hasil analisis dokter menyatakan bahwa lingkar perut seorang ibu akan bertambah 7 cm per minggunya jika bayinya laki-laki, sedangkan jika perempuan bertambah 5 per minggunya. Tentukan diameter perut setelah 4 minggu jika bayinya kembar laki-laki dan perempuan. Oke, awalnya kita asumsikan bahwa perutnya lingkaran, sebagai lingkaran dengan diameter lingkar perutnya itu adalah 84. Berarti di sini kelilingnya dari lingkaran itu adalah 84. Keliling lingkaran awal itu adalah 84 cm. Kemudian anaknya itu laki-laki dan perempuan. Berarti per minggunya bertambah berapa? Bertambah 7 untuk laki-laki sama 5 untuk perempuan. Berarti bertambah 12 cm per minggu. Oke. Di sini setelah 4 minggu itu berarti kelilingnya berapa? Kan tinggal kita kalikan 12 itu sama 4. 12 sama 4 itu adalah 48 cm. Sehingga keliling akhirnya itu adalah keliling awal 84 ditambah 48. Itu adalah 8 tambah 4 12. 8 tambah 4 12 132. Oke. Kemudian kita disuruh mencari diameter. Persamaan untuk keliling lingkaran itu adalah 2πr atau 2 kali D, dengan R ini jari-jari, kalau D ini πd, dengan D ini adalah diameter. Kita masukkan kelilingnya 132 sama dengan pi dikali D, diameternya yang ditanya. Pi nya kita pakai 22/7. 132 sama dengan 22/7 kali D, sehingga D nya itu adalah 132 dikali 7 dibagi 22. Oke, 132 dibagi 22 itu berapa? 132 dibagi 2 itu adalah 60. 60 berapa? 66. Ya, 66. Oke. Kemudian 22 dibagi 2 itu adalah 11. 66 bagi 11 itu adalah 6. Sehingga D itu adalah 6 dikali 7 atau 42 cm. Oke, jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya, si Udin sedang berdiri tepat di tengah salah satu kolam berbentuk persegi dengan sisi itu 3 meter. Dia melempar sebuah kerikil kecil hingga mencapai pusat persegi dan menghasilkan riak. Riak tersebut semakin melebar dengan laju 10 cm per detik. Oke, yang ditanya pertama di sini adalah persamaan untuk jari-jarinya. Yang kedua itu luasnya. Yang ketiga itu luas daerah di luar riak ketika T sama dengan 10 detik. Dan yang terakhir, waktu yang dibutuhkan agar riak menyentuh tepi kolam. Oke. Di sini lajunya adalah 10 cm per detik. Kita punya sebuah persamaan untuk jarak adalah kecepatan dikali waktu. Atau kita bisa menghafalkan Jokowi. Di sini kita asumsikan jarak itu adalah jari-jarinya tadi. Karena gini asumsinya, ketika kerikil itu dilempar pada sebuah air kolam, nanti dia akan muncul riak. Riak itu gelombang yang semakin lama dia semakin lebar sampai dia menyentuh si tepinya, sehingga jarak itu adalah R sama dengan kecepatannya apa? 10 cm per detik dikali waktu. Waktunya misalkan T detik, sehingga R itu adalah 10 T. Nah, yang perlu diperhatikan di sini satuannya apa R itu. Di sini kita anggap R itu satuannya cm karena kita tadi tidak merubah ke meter. Jadi RT itu adalah 10 T cm.
kalau di dalam soal itu nggak tahu kita pakai cm atau meter, yang pasti yang lebih umum itu pakai satuan SI, pakai meter. Sehingga kalau persamaan ini jadi meter adalah 0,1 T. Itu yang bagian A. Kemudian yang bagian B, persamaan matematika yang menggambarkan luasnya lingkaran itu adalah pi r kuadrat, sehingga tinggal kita masukkan R-nya adalah 0,1 T kuadrat. Oke, kemudian luas daerah di luar riak ketika T-nya adalah 10 detik. Gini misalkan, ini ada persegi, yang panjangnya tadi adalah 3 sisinya. Kemudian kita asumsikan saat 10 detik riaknya itu gambarnya seperti ini. Oke, misalkan ini jari-jarinya itu R. Kemudian yang ditanya itu luas yang ada di luar ini. Oke, kita cari dulu luas si lingkaran atau luas si riak. Itu luasnya adalah L sama dengan pi kali 0,1 T. T-nya tadi berapa? 10 dikuadratkan. L-nya adalah pi. Ini 1 kuadrat tetap 1, berarti pi meter kuadrat. Nah, di sini kita sudah menggunakan satuan yang SI, meter. Oke. Kemudian luas yang semuanya, luas kotak itu adalah sisi kali sisi, 3 kali 3 sama dengan 9 meter kuadrat. Sehingga luas yang diarsir itu adalah luas kotak dikurangi luas riaknya, sama dengan 9 dikurangi pi. Pi-nya kita pakai 3,14. Nanti akan didapatkan angkanya dalam meter kuadrat. Oke, kemudian yang nomor D, waktu yang dibutuhkan agar riak menyentuh tepi kolam. Gini asumsinya, ini ada kolam, tepinya itu 3, 3, 3, 3. Nah, ketika menyentuh pasti gambarnya itu begini. Misalkan ini lingkarannya. Nah, berarti jari-jarinya itu adalah setengahnya 3, yaitu 1,5. R tadi apa? R tadi kita peroleh dari nomor pertama, R sama dengan 0,1 T. Dengan R-nya kita ada, yaitu 1,5 sama dengan 0,1 T. T-nya adalah 1,5 per 0,1. Nah, kalau kesulitan kita bisa kalikan yang atas dengan 10, bawah dengan 10, yaitu 15 per 10 sama dengan 1,5. Oh salah, ini yang bawah itu kalau dikalikan 10 jadi 1, sehingga jawabannya 15 sekon.